Penjaga gawang kelahiran Belanda, Maarten Paes, akhirnya bisa menambah stok kiper timnas Indonesia untuk menghadapi persaingan ketat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini didapatkan setelah Maarten Paes bisa didaftarkan PSSI dan sudah dinyatakan sah untuk mewakili timnas Indonesia. Proses ini memang cukup panjang karena harus melewati pengadilan arbitrase olahraga CAS. Dengan demikian, kiper yang kini memperkuat FC Dallas itu bisa menjadi amunisi tambahan saat skuad Merah Putih menghadapi Arab Saudi dan Australia pada dua pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong pun bisa lebih leluasa dalam menentukan sosok penjaga gawang terbaiknya. Dengan hadirnya Maarten Paes, sektor kiper akan mendapatkan tambahan kekuatan baru. Penjaga gawang berusia 26 tahun ini memiliki modal yang cukup baik menjelang memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, dia mendapatkan menit bermain yang reguler bersama FC Dallas di Amerika Serikat pada musim ini. Dari catatan Transfermarkt, Paes bermain 25 kali di Major League Soccer MLS, 3 kali di US Open Cup, dan 2 kali di League Cup 2024. Dari semua itu, dia kebobolan 46 kali, mengukir 6 clean set, dan mengukir 2 penyelamatan penalti. Sebelum hadirnya Maarten Paes, sektor penjaga gawang timnas Indonesia sering dipercayakan kepada Hernando Ari Sutaryadi. Kiper berusia 22 tahun ini merupakan andalan utama Shin Tae-yong sejak mengawali kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia bahkan tampil penuh sebagai pilihan nomor 1 pada Piala Asia 2023. Sejauh ini, pemain asal Persebaya Surabaya itu sudah mengukir 13 kali penampilan internasional bersama skuad Merah Putih. Adi Satrio belakangan mulai mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong. Dia menjadi kiper baru yang dipanggil untuk menghadapi sejumlah laga pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper PSIS Semarang ini sempat mengukir menit bermain ketika timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Sayangnya, dia harus absen pada laga selanjutnya karena mengalami sakit. Dua laga berikutnya pun dia diparkir di bangku cadangan. Maarten Paes melengkapi puzzle timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu sudah bisa bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September tahun 2024. Maarten Paes kemungkinan akan menjadi kiper utama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penjaga gawang asal FC Dallas di Major League Soccer MLS itu bakal menggeser Hernando Ari Sutaryadi. Bergabungnya Maarten Paes membuat timnas Indonesia dapat bernapas lebih lega. Sebab, tim berjulukan Garuda itu mempunyai penjaga gawang dengan level internasional lewat rekam jejak sang kiper. Statistik tidak membohongi kualitas Maarten Paes. Meski kebobolan 46 kali dari 30 penampilan di musim ini, kiper berusia 26 tahun itu masih bisa merangkum 6 clean set, 2 kali menggagalkan penalti, dan 2 kali masuk Team of the Matchday MLS. Lantas, siapa saja kiper yang menjadi pesaing Maarten Paes dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Arab Saudi mempunyai 3 kiper dalam pertandingan terakhirnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketiganya adalah Mihamed Al-Owais, Mohamed Al-Rubaye, dan Ahmed Al-Kassar. Namun, Mohamed Al-Owais yang kemungkinan akan menjadi pesaing Maarten Paes di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penjaga gawang berumur 32 tahun itu memiliki caps paling banyak di antara kiper lainnya dengan 56 penampilan. Australia memiliki 3 penjaga gawang dalam penampilan terakhirnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketiganya terdiri dari Paul Izzo, Lawrence Thomas, dan Yoga Uchi. Yoga Uchi berpeluang menjadi kiper utama Australia dan bersaing dengan Maarten Paes. Penjaga gawang berusia 24 tahun itu adalah deputi Emiliano Martinez di Aston Villa, ketika masih bermain di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, kiper yang berada di bawah mistar gawang Bahrain tidak tergantikan. Penjaga gawang yang dimaksud adalah Syed Mihamed Jafar. Kapten Bahrain itu menjadi satu di antara pemain aktif dengan jumlah penampilan terbanyak untuk negaranya di Unia.
Penjaga gawang berusia 38 tahun itu mencatatkan 162 penampilan, dalam kiprah terakhirnya sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kiper China menjadi milik Wang Dalei, penjaga gawang berusia 32 tahun yang juga berstatus sebagai kapten tim. Jika tidak dalam kondisi cedera atau akumulasi kartu, Wang Dalei tidak akan tergantikan di bawah mistar gawang China meskipun mendapatkan saingan dari Yan Junling, kiper yang lebih muda darinya. Jepang masih kerap mengutak-atik kipernya. Baik Daya Makawa maupun Keisuke Osako dimainkan dalam dua pertandingan terakhir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, penjaga gawang utama Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa jatuh ke tangan Zion Suzuki. Kiper dengan 10 caps untuk negaranya itu baru bergabung dengan klub promosi Serie A, AC Parma. Debut Maarten Paes bersama timnas Indonesia harus tertunda. Awalnya, Paes direncanakan akan dimainkan saat skuad Garuda bertandang ke markas Arab Saudi dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tanggal 5 September mendatang. Maarten Paes harus bersabar, sebab penjaga gawang milik FC Dallas itu terganjal aturan yang dimiliki AFC. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan pendaftaran pemain untuk pertandingan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah ditutup sejak tanggal 5 Agustus lalu. Sementara Maarten Paes baru selesai proses perpindahan federasi dari KNVB menuju PSSI pada tanggal 18 Agustus yang lalu. AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama pada tanggal 5 Agustus tahun 2024, sementara, kemarin, prosesnya baru selesai tanggal 18 Agustus, ungkap Arya lewat kanal YouTube miliknya. Namun, Arya Sinulinga meminta masyarakat tidak khawatir. Sebab, Maarten Paes bisa segera diturunkan untuk membela timnas Indonesia. Maarten Paes dipastikan bisa didaftarkan saat timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 10 September mendatang. Kita akan lawan Australia tanggal 10 September berarti batasnya tanggal 3 September. Jadi, Maarten Paes sudah didaftarkan dan sudah bisa main lawan Australia, tandas Arya. Absennya Maarten Paes bisa membuka jalan bagi penjaga gawang lain. Hernando Ari terdepan untuk menjadi starter saat timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi. Selama ini Hernando Ari memang menjadi andalan di bawah mistar timnas Indonesia. Kiper berusia 22 tahun itu cukup bisa diandalkan. Penjaga gawang timnas Indonesia yang lain seperti Muhammad Adi Satrio, Nadeo Argawinata, atau Muhammad Riyandi juga bisa diberi kesempatan. Maarten Paes dipastikan gagal tampil membela timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tanggal 5 September mendatang. Hal itu dikonfirmasi oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya menyebut pendaftaran pemain untuk laga melawan Arab Saudi sudah ditutup pada tanggal 5 Agustus lalu. AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama pada tanggal 5 Agustus tahun 2024, sementara, kemarin, prosesnya baru selesai tanggal 18 Agustus, ungkap Arya lewat kanal YouTube miliknya. Hernando Ari diperkirakan akan diandalkan di bawah mistar gawang timnas Indonesia saat bertandang ke markas Arab Saudi pada tanggal 5 September mendatang. Selama ini Hernando Ari memang menjadi kiper utama timnas Indonesia. Kiper berusia 22 tahun ini sudah berpengalaman berlaga di ajang-ajang level internasional. Hernando Ari adalah kiper utama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hernando juga menjadi andalan utama di bawah mistar di Piala Asia U23 2024. Sementara itu akan terjadi kompetisi yang menarik untuk mendapatkan posisi kiper kedua dan ketiga timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. Ada beberapa nama yang potensial mengisi posisi itu. Dua nama paling berpeluang adalah Nadeo Argawinata dan Muhammad Adi Satrio. Keduanya sudah terbiasa keluar dan masuk timnas Indonesia. Penampilan mereka di level klub juga cukup baik. Nama kiper lain seperti Muhammad Riyandi juga cukup berpeluang menjadi deputi Hernando Ari di timnas Indonesia.